pagi yang ceria, pagi yang menyenangkan, pagi yang penuh dengan kegembiraan. Dan kita sambut hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka. Karena itu mari kita berdiri bersama, kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan ini dan percayakan seluruh rangkaian ibadah kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Tetap semangat. Kita awali bulan Maret ini dengan penuh semangat, penuh gairah untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, di bulan Maret ini kita masih juga diberi kesempatan untuk bisa beribadah secara bersama-sama, kita bisa berkumpul kembali dan kita bisa memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Amin. Saudara-saudaraku, apakah kita merasakan kasih Tuhan? Apakah kita merasakan kuasa Tuhan? Apakah kita merasakan kasih kuasa Roh Kudus Tuhan? Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kita, agar mujizat selalu terjadi di kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu
menikmati hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga memberikan kepada kami kesempatan pada pagi hari sekali lagi untuk kami bisa beribadah secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaatmu yang ada di sini, berkati pelayanmu yang ada di sini, berkati kebalamu yang ada di sini, terutama juga berkati firman yang ada kepada kami. Juga berdoa untuk anak-anak kami yang untuk datang kepada kami untuk beribadah bersama kami dalam hari ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, berkati mereka sehingga mereka sampai di tujuan gereja yang dengan selamat tidak pulang suatu. Terima kasih. Kiranya Kau berkati ibadah ini Tuhan, mulai dari asas, mulai dari LCD, mulai dari tabung, mulai dari pemain musik dan semua worship. Terima kasih Tuhan. Berkati juga membawa firman. Berkati ibadahnya Tuhan dari awal hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat? Kami ada untuk jemaat untuk berdiri. Hanya Tuhan satu-satunya penembus. Hanya Tuhan yang kalahkan maut. Dan hanya Tuhan yang bangkit dan hidup. Maka hanya di dalam Tuhan Yesus kita dalam berhidup dan berharap. Sorak-sorak pujakan namanya, berperang dan istighfar.
sebentar lagi kami tidak memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami karena mohon menghembuskan dan menunjukkan persembahan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang pagi-pagi hari ini memberikan persembahan ataupun belum bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, lalu diberikan berkat-berkat yang daripadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami awaskan Tuhan. Haleluya. Setiap hari kasih Tuhan selalu memanjang dan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu memenuhi kita, tidak pernah berakhir bagi kita. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Saat dengan segenap hati dan jiwa kita memuji nama Tuhan,
kehadiran-Mu di tengah kami. Karena Engkau Allah yang hadir ketika kami bersekutu bersama, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu yang tak terbatas, yang selalu ada di sekitar kami, yang menyertai kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, pagi hari ini kami datang kembali kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah pagi hari ini. Kami boleh berada di rumah Tuhan, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, kami bersembahan juga mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar. Berkatilah setiap kami Tuhan yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya kita bersama-sama. Amin. Terima kasih Pak. Langsung Pak. Semangat ya. Salam Bapak Ibu. Salam ya. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang luar biasa ya. Tuhan hadir di tengah umatnya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama belajar sebagai tema yang sudah diberikan oleh Pak Gembala tentang kesetiaan di balik penderitaan. Ya. Bapak Ibu tentu kalau melihat gambar itu tentu sudah tahu ya, itu kira-kira gambar tentang apa. Ada yang tahu? Budi senyum enggak kelihatan ya. Kira-kira tentang apa Budi? Kira-kira tentang apa ya? Ya, ini kisah menantu dan mertua Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu tentu ingat kisah tentang Naomi, Ruth, dan Orpa ya. Jadi tema kita pagi hari ini tentang ketaatan seorang wanita ya, seorang menantu kepada mertuanya ya. Ini kisah menantu dan mertuanya luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi itu yang Ruth itu yang hidup, Naomi mertuanya berdiri, Orpa yang meninggalkan ya. Ketaatan dibalik penderitaan. Bapak Ibu tentu ada banyak kisah tentang menantu dan mertua ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang berseteru, ada yang lebih sayang daripada anak sendiri, ada yang begitu Bapak Ibu. Itu mungkin kita bisa lihat banyak. Itu mungkin kita juga mengalami, kita termasuk kelompok yang mana Bapak Ibu ya. Mungkin kita punya mertua atau punya menantu yang baik di Tuhan ya. Tapi pagi hari ini kita melihat bagaimana seorang menantu mertua ini bekerja sama sehingga menghasilkan sebuah keturunan ilahi yang akhirnya membawa keselamatan bagi seluruh manusia. Diklik, ya. Nah, kita akan mendasari dari dua ayat yang akan kita renungkan Bapak Ibu di dalam Rut pasal 4 ayat yang 9, ayat 10 dan 17. Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah anak Isai ayah Daud. Dialah ayah Isai ayah Daud. Bapak Ibu, ada seorang bernama Elimelek, dia berasal dari Bethlehem. Dia punya istri namanya Naomi dan punya dua anak laki-laki namanya Mahlon dan Kilion. Karena di Bethlehem terjadi bala kelaparan, maka Elimelek dan keluarganya pergi ke tanah asing, ke tanah Moab Bapak Ibu, karena di sana mungkin tidak ada kelaparan. Kemudian ketika di sana ternyata Tuhan atau mereka mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ya, ternyata bapak Elimelek meninggal. Lalu anaknya Mahlon dan Kilion ini juga menikah dengan dua putri dari Moab, ya, yang bernama Ruth dan Orpa. Ternyata kedua anaknya juga meninggal. Jadi kita bayangkan seorang ibu ditinggal suami dan kedua anaknya. Tentu ini sebuah
penderitaan yang luar biasa bagi ya. Saya membayangkan mertua dari adik saya ya, yang sudah meninggal itu, dia ditinggal oleh 3 anaknya dari 4 anaknya dalam waktu 2 minggu ya, karena COVID kemarin itu. Itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang diharapkan bisa merupakan hidupnya, semua dipanggil Tuhan. Dan ini kemudian mertua adik saya itu hanya punya 1 ya, yang masih hidup sekarang itu ya, meninggal semua. Nah, tentu itu berat Bapak Ibu. Apalagi Naomi Bapak Ibu ya, bukan anaknya tapi menantunya. Mungkin pada kondisi seperti ini ya, atau ketika sudah mendengar kabar bahwa Bethlehem sudah tidak ada kelaparan, maka dia akan pulang ke kampung ya, pulang ke kampung. Kemudian dia berkata kepada menantunya, anak-anakku ya, engkau tahu bahwa ispamu sudah meninggal, dan kalau saya nanti kamu dan punya anak, tentu anakku kamu harus menguruskan 12 tahun lagi. Maka kembalilah kamu ke orang tua kamu, ke bangsamu, ke adat kebiasaanmu, biarlah aku kembali ke Bethlehem Israel. Bapak Ibu, ternyata yang nomor 2 ya, si Orpa itu yang nomor 1 ya pulang ke Moab, ke orang tuanya. Tetapi Ruth ini ikut sama mertuanya. Ibu, saya ikut kamu ya, saya ikut kamu. Apapun yang terjadi, hidupmu adalah hidupku, Allahmu adalah Allahmu. Di mana engkau mati, aku harus juga mati di situ. Ini sebuah tekad yang luar biasa Bapak, dari seorang menantu. Ya, kalau Naomi ini orang kaya, orang makmur, hebat, mungkin ada alasan untuk Ruth itu seperti itu Bapak. Tapi Naomi seorang janda yang tidak punya apa-apa, hanya punya tanah di tanah Bethlehem. Tetapi Ruth ini luar biasa ya. Dia setia, dia mengasihi mertuanya, bukan karena mertuanya hebat, bukan karena mertuanya kaya, bukan karena mertuanya itu ada sesuatu yang bisa diharapkan, tidak, tapi karena kecintaannya kepada mertuanya. Kasihnya itulah yang membuat dia tetap setia kepada mertuanya ya. Coba dikit lagi, kita akan melihat beberapa karakter ya. Yang pertama Bapak Ibu, setia di dalam penderitaan. Bapak Ibu, untuk setia ketika sesuatu baik, sesuatu makmur, sesuatu yang diharapkan itu gampang Bapak Ibu ya. Gampang, mudah. Kita setia pada organisasi yang besar, yang menjanjikan itu gampang, setia itu gampang. Tetapi menjadi masalah ketika kita setia pada sesuatu yang mungkin tidak ada harapan, mungkin yang masa depannya suram, atau sesuatu yang mungkin tidak mungkin serta baik bagi kita. Tapi justru penderitaan seperti itulah Bapak Ibu yang Tuhan pakai untuk mendidik karakter kita ya. Penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dari iman Kristen Bapak Ibu. Jadi kalau ada kekristenan yang hanya mengajarkan kemakmuran, kesuksesan, hidup yang luar biasa, itu bukan kekristenan. Dijamin itu pasti suatu saat akan mengalami kesesatan Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam kekristenan itu penderitaan, kesukaran itu juga dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Jadi jangan pernah berpikir Kristen adalah enak-enak, tidak Bapak. Kita akan kecewa kalau seperti itu. Tapi ingat tahu bahwa penderitaan pun juga dipakai oleh Allah untuk membentuk karakter kita. Kadang-kadang orang yang berkarakter baik itu dilihat dari riwayatnya. Oh, pengalamannya sedemikian tidak enak. Tapi dari pengalaman yang seperti itu, kesukaran yang dihadapi itu, orang itu jadi kuat, orang itu jadi berpengalaman, orang itu jadi dapat bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan di sini, ketika kita orang Kristen mungkin menderita, ingat bahwa itu pun dipakai Tuhan untuk menolong kita agar kita memiliki karakter yang hebat. Ya. Ketika kita hanya berpikir Kristen adalah sukses, makmur, sehat, maka ketika kita mengalami masalah mungkin kita mengundurkan diri. Saya punya murid yang tidak pernah ke gereja, anaknya nakal sekali, kemudian dia ke Pak Petrus Agung, dia kata, Pak, saya sekarang udah ke gereja, puji Tuhan. Lalu beberapa bulan ketemu saya, Pak, sekarang saya sudah ke gereja, Pak, sudah tidak ke gereja. Kenapa? Pak Petrusnya sudah meninggal. Waduh, iya kan gereja kok tergantung dari orang. Maaf ya, Bapak, saya menyebut nama orang ini kan bermaksud berbeda. Tapi saya minta maaf, jadi memang Bapak Ibu kadang-kadang orang tidak tahu dengan dalam penderitaan.
Tapi kesukaran yang ada itu sekali lagi menolong kita untuk bertumbuh ke dalam level yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, penderitaan itu menghasilkan kemurnian, tahan uji, dan kemuliaan. Kita tahu kisah Yusuf kan? Yusuf diizinkan Tuhan mengalami banyak penderitaan sebelum dia mengalami kemuliaan. Tokoh-tokoh Alkitab itu selalu mengalami ujian dulu, masalah dulu, penderitaan dulu, kesukaran dulu, baru dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jadi setia dalam penderitaan adalah baik bagi iman kita, baik bagi kesehatan rohani kita. Makanya jangan lari dari penderitaan, tapi setialah bertekun seperti yang dialami oleh Ruth ini. Meskipun dia menderita, tapi dia setia, dan Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Setia itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, titik lagi berikutnya yang kedua. Yang kedua, ketaatan, Bapak. Nah, Ruth ini seorang yang taat ya. Ketaatan itu menghasilkan kerendahan hati, mujizat, dan suara Tuhan. Apa maksudnya Bapak ya? Jadi di dalam Ruth pasal 5 dikatakan, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu aku akan lakukan. Jadi Ruth ini taat kepada Naomi. Apa saja jika Naomi itu dikerjakannya. Itulah hebatnya menantunya. Dia tidak pernah bantah. Apapun yang disuruh dilakukan. Ketaatan itulah yang berdampak positif dan berdampak besar bagi kehidupan. Karena Bapak Ibu, karena itu masih muda dan Naomi sudah tua. Orang muda itu yang dibanggakan adalah kekuatannya. Orang tua itu yang dibanggakan adalah rambut putihnya atau pengalamannya. Jadi kalau pengalaman dan kekuatannya digabung akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Kalau orang tidak berpengalaman dan punya kekuatan, maka kerjaannya kemungkinan akan banyak masalah. Tapi orang berpengalaman tidak punya tenaga, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pengalaman dan kekuatan harus berjalan bersama-sama. Naomi punya pengalaman, Ruth punya kekuatan, bekerja bersama-sama menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi ketaatan itu akan menghasilkan yang pertama adalah mujizat atau juga kerendahan hati. Kenapa rendah hati? Karena dia tahu bahwa yang dihasilkan itu bukan kekuatannya, tapi dari bantuan atau dari usul atau dari nasihat dari orang tua. Maka dia rendah hati karena dia menyadari bahwa yang saya lakukan belajar ini juga karena pertolongan atau bantuan dari orang yang lebih senior dari dia. Ketaatan itu menghasilkan kerendahan hati, mujizat. Lalu dikatakan dan juga suara Tuhan. Bapak Ibu, kisah tentang Samuel, untuk Bapak Ibu masih ingat ya, ketika Samuel itu adalah anak dari Ibu Hana, lalu sejak kecil dipersembahkan di dalam rumah Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ketika masih kecil Bapak Ibu, dia tidur di samping tabut Allah. Ya, jadi bait Allah itu lalu ada tabut perjanjian, dia tidur di sampingnya. Bapak Ibu, biasanya seorang yang hidupnya tidak kudus, ketika dia dekat dengan tabut Tuhan, dia bisa mati. Tapi sampai yang kecil yang belum bisa apa-apa ini dia tidur di situ. Ya. Bapak Imam Eli mungkin di tempatnya sana, lalu dia tidur di sana. Ya. Dia pun bulan pelocor tidur di situ. Setiap hari Bapak Ibu, dia membersihkan rumah Tuhan, dia menyalakan lampu-lampu dalam bait Allah. Dia seorang anak yang kecil Bapak Ibu, dan dia belum tahu firman Tuhan apa-apa. Dia hanya disuruh Imam Eli, iya. Suatu saat Bapak Ibu, dia mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Gegap dia menjawab. Apa dikatakan? Iya Bapak. Lalu berlarilah dia, ya, menemui Imam Eli. Katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu Eli berkata, aku tidak memanggil engkau, tidurlah anakku. Lalu dia kemudian tidur lagi Bapak Ibu ya. Hari itu lalu ada suara lagi, Samuel, Samuel, bangun lagi. Ya. Mungkin suaranya mirip Bapak Imam Eli. Ya. Bangun lagi, lari lagi dia. Ya Bapak memanggil aku. Oh tidak anakku, silahkan tidur lagi. Ya, kemudian akhirnya Eli tahu bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan. Dan memanggil lagi, Samuel, Samuel. Ini masih kecil lah, saudara sekalian. Hanya umur berapa tahun ya, belum apa-apa. Tapi dia mendengar suara Tuhan. Lari lagi ya. Bukankah Bapak memanggil aku?
Lalu Samuel tahu dan dia berkata, nanti kalau kamu mendengar suara itu, kamu berkata, ya Tuhan, aku mau mendengar. Akhirnya betul Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada Samuel. Bapak Ibu, kenapa kita kadang-kadang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena kita yang kelihatannya tidak mau mendengarkan. Kepada orang tua kita tidak mendengarkan. Kepada orang yang berotoritas kepada kita tidak mau mendengarkan. Tidak mungkin Tuhan berbicara kepada orang seperti itu. Kalau yang kelihatan saja dia tidak mau taat, tidak mau mendengarkan. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka ketaatan untuk mendengarkan kepada orang-orang di sekitar kita itu adalah salah satu jalan untuk kita mendengar suara Tuhan. Ya, kadang-kadang orang ingin mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan orang lain, tidak mendengarkan orang-orang yang berotoritas seperti itu. Makanya ketaatan itu akan bisa membuat orang mendengar suara Tuhan. Ketaatan mencoba mendengar suara sama kita, maka kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena suara Tuhan itu lembut. Ya, kalau kita tidak pegang, kita tidak tahu. Kalau kita sibuk di kegiatan kita, tidak punya waktu pada Tuhan, tidak bisa mendengarkan kata-kata orang, inginnya cuma didengarkan, maka kita akan susah untuk mendengar suara Tuhan. Tapi ketaatan itu akan membawa kita kepada kepekaan terhadap suara Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ruth. Dia taat apapun yang dikatakan Naomi dikerjakan. Oke, itu yang karakter yang kedua. Yang ketiga, kerajinan, ya. Bapak Ibu, ada orang yang sudah rajin, ya, sudah setia saja tidak cukup, Bapak Ibu. Setia saja tidak cukup. Setia harus ditambahi dengan kerajinan. Setia itu tidak hadir, tapi hadir dan melakukan sesuatu. Jadi kalau kita setia itu tidak cukup kita hadir, tapi melakukan sesuatu, itu namanya kerajinan. Rajin, ya. Dan dulu di Juara ada orang yang rajin, ya, tapi tidak apa-apa, datang pulang. Rajin tapi tidak pernah mengerjakan apa-apa. Harus ditambah dengan sesuatu, yaitu apa? Kerajinan, melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab mengajarkan bahwa ketika orang itu rajin, maka orang itu akan menjadi kaya. Ya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kerajinan itu akan menghasilkan kekayaan dan karakter. Orang yang kaya karena rajin itu pasti karakternya bagus. Tapi orang yang kaya tiba-tiba mendadak, ya, itu biasanya karakternya belum terbentuk. Kita perlu sebuah kerajinan supaya karakter kita itu terbentuk. Sekarang ini jawabannya instan, semuanya ingin cepat, ingin besar, ingin sukses. Tapi proses untuk rajin tidak mau. Itu akan menghasilkan karakter yang kurang baik. Tetapi Ruth ini rajin, ya. Dia minta pada mertuanya, "Ibu, bolehkah saya menyabit gandum-gandum ikut panenan?" Maka Ruth datang, dan dia datang di belakang para penyabit. Tempat saya dulu istilahnya ngasak. Ya, ngasak itu adalah memungut padi di belakang orang-orang yang dibayar untuk panen. Dulu waktu saya kecil dulu kalau ada orang punya sawah, biasanya orang itu cerita, "Besok saya akan panen. Siapa mau memanen menuai silahkan datang." Kalau banyak orang datang, sambil membawa ya tempat itu, ya. Lalu mereka banyak orang datang memanen itu, ya, memanen itu. Nah, setelah itu panennya itu dibawa ke yang punya, nanti dikasih. Misalnya dapat ini, lalu dikasih orang itu, dikasih berapa gitu. Nah, ketika orang memanen, Bapak Ibu, pakai ani-ani, ya. Biasanya orang itu cepet-cepetan gitu, sehingga mungkin ada padi yang tidak tertuai. Nah, ada orang-orang di belakang yang mencari itu, yang mencari sisa itu, ya. Nah, Ruth seperti itu, Bapak Ibu. Ruth itu dia mencari sisa-sisa panen. Itu rajin. Dan mulai pagi, siang sampai sore. Pagi dia minum, siang sebentar minum, kerja lagi sampai sore. Sehingga para pekerja ini siapa dia? Seorang perempuan muda, rajin, ya. Dan dia tidak mau mengganggu kita. Dia hanya
di belakang kita dia hanya mengais sisa-sisa gandum yang tidak tertuai. Dia rajin berdoa, dia rajin pagi sampai sore, dan kerajinan itu menghasilkan sesuatu. Kerajinan itu tidak pernah berbohong tentang kesuksesan. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan ini bahwa tangan yang lamban tidak mau bekerja itu menjadi miskin. Tapi orang yang rajin akan membuat dia kaya. Kita tidak hanya setia hadir, tapi harus rajin. Artinya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Oke, berikutnya kita akan lihat yaitu kreatif. Ya. Saudara sekalian, mungkin Ruth ini tidak terbiasa untuk pamenan ya. Mungkin dia dulu Naomi ini dulunya orang kaya karena dia punya banyak tanah dan dikenal di seluruh kampungnya karena Elimelek termasuk orang terpandang. Jadi mungkin dia kaya, di sana kaya, mungkin juga Ruth juga mungkin orang terpandang. Tidak terbiasa, Pak. Nah, ketika masa krisis, mungkin dia bingung, saya kerja apa ini? Saya kerja apa ini? Tapi dia punya kreativitas. Ibu, bolehkah saya memanen pagi-pagi? Bapak Ibu, kadang ada kesengsaraan, kesulitan, tekanan itu membuat orang jadi kreatif. Dia menjadikan hobi dan bakat baru. Sebelumnya tidak punya bakat, tapi karena terpaksa punya bakat baru dan berhasil. Ya. Saya punya teman yang orang ini ya pekerjaannya biasa sehingga pendapatannya mungkin pas-pasan dan kurang. Istrinya di rumah, lalu istrinya ini, Mas, aku jualan kok, aku rasa itu, aku tidur makanan aja ya, aku rasa masak, tidur makanan dan masak, terus masak apa lagi? Masak aja, kok masak mungkin dia, masak mungkin dari awalnya mungkin tidak ada yang beli atau mungkin ada orang yang tidak beli ya. Tapi karena dia tekun ya, dia coba, akhirnya orang mulai laku, mulai makan ya, mulai ambil itu ya. Terus akhirnya dia coba resep baru ya, terus baru, akhirnya banyak orang datang. Dan sekarang punya pembicara yang besar daripada suaminya. Dia sebenarnya tidak punya hobi untuk masak itu, bahkan tidak punya. Tapi kepeksa, ya orang-orang dari kepeksa bisa ada bisa jadi dapat. Ya. Kepeksa ya, tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia sekarang malah suaminya membantu dia, memasak ya. Kalau ada orang pesan diantar. Ciptakan hobi baru dan bakat baru dari kita. Jangan katakan aku raiso, aku bakatku. Tidak zamannya sekarang. Bapak Ibu harus bisa mencari bakat baru, hobi baru. Ya. Ada seorang pemuda yang lulusan teknik ya, dia tidak bisa kerja, dia hanya bisa menjualkan. Misalnya ada orang punya, dia itu coba, Mas mending kita jual ya, ternyata laku ya, dia senang ya, dia tertarik lagi. Punya apa tak jual ya, dia gitu kan. Ditertawakan oleh tetangganya. Sarjana kok ngomong sate, sarjana kok jaluk-jaluk dan rapor di jual itu untungnya piro sih. Tapi dia senang ya, jual ternyata laku ya, dia tanya lagi, dia ternyata laku. Akhirnya dia banyak orang yang percaya dia. Akhirnya dia diserahkan, dia akhirnya banyak orang yang percaya. Akhirnya dia menguasai sebuah area, makin besar makin dia kaya raya, tetangganya bingung. Itu kan malu, nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang dia bisa begitu. Dia sekarang punya bakat baru, jadi marketing. Ada orang yang pemalu dan nggak bisa apa-apa. Orang bilang itu bukan bakatnya, tapi dia memaksa dirinya, akhirnya dia bisa dan berhasil. Ada orang tuh ibu yang hobinya buat apa ya? Buat roti dijual di tetangganya. Terus kalau kita bisa doa bahwa siapa mau beli gitu ya, oke beli. Kalau ada yang pesan ya, misalnya harganya ini 10.000 atau misalnya 5.000 ya, Bu, aku bukan bersih, aku butuh sedikit ini. Terus kata aku yang butuh 10.000 dia siap, saya buatkan yang kecil ya. Pokoknya dia gitu ya. Kalau dia jual, kalau nggak laku, Bapak Ibu, dia bawa pesan doa, dibagi-bagi di permata kayak gitu ya. Gitu akhirnya kan kenapa kalau buka lo, karena pokok kan hidup kilo bisa dicake. Akhirnya tulang akhirnya orang banyak yang pesan.
masa-masa. Jadi yang namanya apa itu? Virgin di Rosario itu asal begitu, asalnya begitu ya. Sekarang punya banyak punya besar dan juga punya banyak cabang ya, baik di apa ya. Ini maaf jangan ya. Ini mungkin terjadi sakset kan ya. Saya dulu juga pernah kasih anak itu kan jadi dipotong ya. Kalau mau disatkan di atas mungkin enak. Tapi ini kenyataan. Kalau nanti dipotong atau bisa ke YouTube ya, kayak ya. Itu kayak saya juga ngasih anaknya jadi saya tahu. Jadi saya perhatikan ini. Jadi mungkin sesuatu itu hobi kita yang mungkin kita tidak tahu, tapi kalau kita tekuni itu bisa jadi besar. Atau itu bukan hobi kita, tapi kalau kita ya coba itu bisa terjadi. Di dalam masa seperti ini, ciptakanlah kreativitas. Ya. Siapa tahu kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih baik dari apa sebelumnya tidak pernah. Di dalam Amsal 31 ayat 15 dikatakan, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Ada orang yang pendapatannya tapi tidak menguntungkan, pas-pasan gitu. Tapi ini ada seorang ibu yang pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jendela, jari-jarinya memegang pemintal. Ada seorang ibu yang kalau siang bekerja beruntung, malamnya tidak tidur, malamnya bekerja. Dia punya sambungan, dia punya hobi atau bakat baru atau proyek baru di malam. Ini contoh bagaimana seorang kreatif tidak hanya bekerja di siang hari, di mana tapi malam hari dia kreatif memintal ya. Dia mencoba untuk membuat hobi dan bakat baru yang menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, di saat seperti ini saya lihat banyak orang kreatif ya, banyak orang mencoba bakat baru yang sebelumnya tidak pernah dia di masa ini, dan itu dilakukan oleh Ruth. Dia sebelumnya tidak pernah bekerja kasar, tapi karena keadaan dia mencoba sesuatu yang baru dan berdampak positif dan besar tentunya. Yang terakhir, ya hasil tidak akan mengkhianati proses. Bapak Ibu, kalau prosesnya itu luar biasa, penuh air mata, hasilnya pasti baik. Hasil yang baik itu biasanya prosesnya juga baik. Tapi hasil yang baik yang biasanya kita asal-asalan biasanya tidak tahan lama. Proses itu tidak pernah berkhianat untuk menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menghasilkan baik. Nah, setelah itu maka akhirnya si Boas orang kaya menebus tanah milik Elimelek, tanah milik Mahlon dan Kelion, dan juga Ruth ini ditebus sehingga menjadi milik Boas, dan Ruth ini menjadi istri Boas. Lalu akhirnya punya anak dan luar biasa. Tetangganya itu berbahagia. Wah, dan dia menyebut Naomi, kamu berbahagia, kamu punya anak. Karena punya anak kan perut ya. Tapi kamu berbahagia Naomi, kamu punya anak luar biasa. Itu kita namakan Obed ya. Jadi yang namakan anaknya itu tetangganya ya. Ini kan luar biasa ya. Tetangga bukan nama. Biasanya yang memberi nama kan kalau ada kakek, orang tua ya. Tapi itu tetangga-tetangganya, kasihkan nama apa namanya Obed. Artinya apa itu? Obadja atau Obadiah atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Wah, ini karena biasanya ya, ini luar biasa nama ini ya. Nama Obed itu luar biasa ya. Namanya adalah Obed, artinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu nama yang besar, Lalu Ruth pun mendapat pujian, perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Kerja keras Ruth ini menghasilkan pujian bagi dirinya. Orang berkata, lebih baik punya 1 Ruth daripada 7 laki-laki. Bapak Ibu, waktu itu laki-laki berharga daripada wanita. Tapi Ruth ini dinyatakan lebih berharga dari 7 laki-laki.
Naomi juga sama Bapak Ibu. Pada Naomi telah lahir anak laki-laki. Semua bahagia, semua mengalami sukses, semua mengalami sukacita. Karena ada perempuan yang bernama Ruth ini yang telah menunjukkan kesetiaan di dalam penderitaan, yang menunjukkan kerajinan, ketekunan, kreativitas, dan integritas yang baik yang ditunjukkan kepada bangsanya. Bapak Ibu, Obed ini adalah termasuk nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu coba kita baca ayat terakhir dari kitab Rut. Ini menarik sekali. Di dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 22. Saat kita mengalami sebuah penderitaan, jangan lupa tetaplah taat, karena di balik itu semua Tuhan akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Terima kasih untuk Bapak Gideon yang telah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Sungguhlah yang terindah ketika kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan bukti ketaatan beliau telah menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bersama untuk ini bukan merupakan kali yang terakhir, tapi kita nanti akan berjumpa dengan beliau banyak kali, karena memang kita sangat mengharapkan kehadiran beliau di saat ibadah dan terutama penyampaian firman Tuhan. Pagi ini kita juga akan saling berkenalan. Mungkin ada yang baru hadir sekali. Kalau saya amati dari sini tidak ada, kecuali adik kecil itu yang hadir juga pada pagi hari ini. Wow, ya Tuhan memberkati. Kita juga berdoa untuk yang berhari ulang tahun, saudaraku. Ada yang berhari ulang tahun di sini, Ibu Citra, mungkin tidak hadir, yaitu tanggal 2 Maret, dan juga adik Leonard Sky Adi Prana tanggal 6 Maret juga tidak hadir. Dan kita tetap mendoakan supaya dengan didoakan ini ada sentuhan kuasa Tuhan yang menjamah dia dimanapun dia berada. Mari kita akan berdoa untuk yang berhari ulang tahun, dan sekaligus kita mempersembahkan persembahan kita yang kedua. Maha besar Allah kami yang dalam kerajaan surga, berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami tetap taat di balik sebuah penderitaan. Penderitaan seseorang tidak sama, tetapi Tuhan yang memberikan kesempatan untuk menikmati peningkatan secara rohani. Dan jika itu terjadi, ajarkanlah kami semua tetap menaatinya, karena pada satu saat nanti Engkau akan meninggikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berhari ulang tahun, baik Ibu Citra, Tuhan Kau memberkati di hari ulang tahunnya pada tanggal 2 Maret. Engkau memberikan kepadanya kesetiaan, memberikan kepadanya kesehatan, memberikan kepadanya keberhasilan dan panjang umur, sebagaimana Tuhan yang dirindukan oleh seorang ibu dengan 3 orang anak. Tuhan tambahkan kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk adik Leonard Sky Prana. Tuhan memberkati, dan kami percayakan kepadamu. Di samping Kau memberkati dengan umur panjang, kesehatan, dan juga keceriaan, keberhasilan di saat studi. Tuhan, apa saja yang dikerjakan Tuhan membuat menjadi berhasil, dan kami yakin kasih kemurahan Tuhan bertambah baginya. Kami bersyukur pada pagi hari ini juga hendak mengaturkan persembahan yang kedua. Tuhan akan tambahkan kemurahan Tuhan dan berlimpah-limpah kasih setia Tuhan kepada setiap orang yang menaati akan panggilan ibadah seperti pada pagi hari ini. Kami percayakan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, ada nyanyiannya yang kita nyanyikan di saat kita mengaturkan persembahan. Brother God love you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya akan menginformasikan kegiatan Bides Pekan. Yang pertama ada latihan badminton yang akan diadakan pada hari Kamis jam 6 sampai jam 9 malam, tempat di lapangan Elroy. Biaya 10.000 per orang, nanti bisa dihubungi Bapak Yoga Semoro. Kemudian untuk Persekutuan Remaja Bagi Kristus atau PRBK akan diadakan setiap hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 untuk jamnya jam 6 malam. Petugas WL atau musiknya Saudari Yohane dan Saudara Tio, untuk firman oleh Bapak Agustinus. Kemudian untuk persekutuan rumah tangga yang diadakan pada hari Selasa 9 Maret 2021 jam 7 malam bertempatan di gereja. Untuk persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul setengah 6 pagi bertempat juga di gereja. Kemudian untuk jadwal pelayanan pada tanggal 14 Maret 2021 ibadah dimulai pada pukul 7, pembicara oleh Pendeta Muda Jo Trisyanto, pendamping oleh Ibu Gyoklan, pengumuman oleh Saudara Mesa, worship leader oleh Bapak Denny, singer oleh Saudara Sansan dan Bapak Swedi, untuk musik oleh Bapak Albert, Saudara Tio, Saudari Cynthia dan Saudara Tinus, untuk asar atau kolektan oleh Bapak atau Ibu Hoji, untuk tamborin atau flag ada Saudari Yohana, Saudari Iren dan Saudara Mesa, untuk LCD ada Saudara Dani dan seragam hitam. Sekian informasi dari saya, terima kasih. Shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebenarnya atas pelayanan daripada Bapak Gembala dan keluarga yang sudah melayani kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati keluarga Bapak Gembala dan keluarga besarnya dalam pelayanan di saat-saat yang akan datang. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Anies Gideon Suprapto, Master of Management, atas pelayanan firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita di hari-hari yang mendatang, supaya kita semakin taat dan setia kepada Tuhan
Biarlah di dalam setiap kejadian apapun di dalam penderitaan kita tetap setia dan rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Gideon dan keluarga yang sudah melayani kita pada kebaktian hari ini. Demikian juga untuk para diakon dan majelis yang sudah hadir di dalam pelayanan ibadah minggu ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh kru pelayan Tuhan, baik keluarga Bapak juga yang akan melayani di dalam WL Singer dan musik yang sudah melayani kita di dalam ibadah kita pada ini, juga seluruh pelayan Tuhan yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Khususnya saya ucapkan terima kasih pula atas kehadiran jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama, kita akan bangkit berdiri, kita akan ucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan kita akan mengangkat tangan kanan kita sebagai simbol pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hening sejenak, kita hadiri tahta kemuliaan Bapa surga. Tuhan berkenan untuk mendengarkan segala permintaan, segala keperluan yang Engkau butuhkan. Sampaikanlah permohonanmu pada hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan hadir di dalam setiap hati jemaat Tuhan, memberi kekuatan, memberikan pemulihan bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh jemaat. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bahkan kami bersyukur di dalam penderitaan, di dalam kekurangan kami, Engkau layakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan, berkati kami. Jikalau di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, agar kiranya Engkau angkat sakit penyakit kami. Jika ada di antara jemaat kami ada yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan tambahkan berkat-Mu melalui pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati mereka yang berwirausaha, Tuhan berkati usahanya. Demikian yang menjadi karyawan, berikanlah kesetiaan di dalam melayani pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tuhan berkati
Berkati setiap kami yang mungkin berusaha mandiri, dan Tuhan memberkati setiap usahanya. Demikian juga Tuhan bagi anak kami yang masih studi di dalam perkuliahan, di dalam sidang skripsinya, kiranya Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran. Tuhan berikan hikmat akal budi agar kuliah mereka boleh menjadi berhasil. Bagi mereka yang akan lulus di dalam kuliah, kiranya Tuhan persiapkan pekerjaan bagi mereka. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Demikian juga kami teringat bagi adik-adik kami yang masih sekolah, yang mungkin sedang mengalami ujian. Bila Tuhan akan tambahkan hikmat agar budi lebih terang kepadanya, agar di dalam ujiannya boleh mereka kerjakan dengan baik dan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu, GIA Jemaat Majapahit ini. Tuhan memberkati mulai dari Bapak Gembala, majelis, pelayan Tuhan, hingga jemaat Tuhan. Tuhan, kami teringat pada bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pucuk pimpinan, presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh jajarannya. Bahkan di tingkat RT, Tuhan akan memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan mereka boleh lurus dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami yang menghadapi pandemi, bahkan dunia yang menghadapi pandemi virus COVID. Bahkan ada yang lebih baru lagi, virus B117 yang lebih ganas. Namun kami percaya, di balik semua itu Tuhan punya rencana. Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan akan meluputkan setiap kami daripada sakit penyakit. Biarlah Tuhan akan hindarkan kami dari sakit penyakit itu. Tuhan hindarkan kami dari roh jahat dan kejahatan. Tuhan hindarkan kami daripada celaka dan kecelakaan. Kami hanya menyandarkan harapan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati daerah di mana kami berada, di dalam lingkungan gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya roh Tuhan bekerja melingkupi, bahkan di kota kami Semarang ini. Bila Tuhan akan memberkati dengan kedamaian, kami menyerahkan Tuhan doa yang kurang sempurna ini. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kita akan akhiri, saudara, dan menyerahkan perjalanan kita pulang kepada pimpinan Tuhan. Karena itu persilakan semuanya mengangkat kedua tangannya di hadapan Bapa. Tuhan, berterima kasih pada pagi hari ini Kau telah memberikan kami paket berkat yang sangat spesial. Kami bersyukur karena Engkau telah peduli kepada umat-Mu, dan karena itu sertai bila sebentar kami meninggalkan tempat ini menuju ke rumah masing-masing. Dan kiranya kasih Tuhan terus berjalan menyertai kami. Maka sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau ke rumah masing-masing. Dan bila berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai dan memeliharakan, menuntun, menghiburmu mulai saat ini kamu Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.